Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 8 pekerja tambang batu tersambar petir saat sedang berteduh di mes. 1 orang dilaporkan tewas, sedangkan 7 lainnya menderita luka bakar. Baru 1 tahun diperbaiki, atap bangunan sekolah menengah pertama negeri di Cirebon kembali ambruk dan menimpa siswa. 6 siswa menderita luka-luka. Seorang karyawati tewas setelah terjatuh dari motor lalu terseret banjir di Padalarang, Bandung Barat. Cuaca ekstrim menimbulkan bencana di sejumlah wilayah di Jawa Barat, mulai dari bencana banjir hingga tanah longsor. Peristiwa tersebut kami rangkum dalam Kilas Bencana. Kamis petang, tanggul Sungai Cikapundung, Braga, Kota Bandung jebol. Hal itu memicu banjir bandang. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga membawa material lumpur serta sampah. Ketinggian air yang merendam wilayah tersebut mencapai 1 meter. Kawasan Lembang, Kabupaten Bandung yang berada di dataran tinggi pegunungan tak luput dari banjir. Kamis petang, air bercampur lumpur melanda kampung Cibodas, Desa Suntan Jaya. Banjir bandang ini merupakan kali pertama di wilayah ini. Diduga banjir bandang disebabkan curah hujan tinggi selama 3 jam. Sementara itu, Kamis malam air yang sebelumnya sudah surut kembali naik menggenangi permukiman warga Kampung Pengasingan Desa Kalangligar, Teluk Jambe, Karawang. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Citarum serta Sungai Cibeet. Sebagian warga yang terdampak banjir sementara mengungsi ke aula kantor Desa Kalangligar. Sebagian warga lain mengungsi ke rumah saudara. Hujan deras yang mengguyur Tasikmalaya menyebabkan tebing di sisi jalan perbatasan Garut Tasikmalaya longsor. Longsor ini tepatnya terjadi di Tenjowaringin, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Longsor yang menutup hampir seluruh badan jalan membuat kendaraan nyaris tak dapat melintas. Petugas gabungan mengevakuasi material longsor agar jalan dapat kembali dilalui kendaraan. Longsor juga melanda kota Bandung, tepatnya di kawasan Dago. Tembok penahan tebing ambrol. Material batu menimpa 1 rumah warga. Akibatnya rumah tersebut rusak dan penghuni rumah mengalami luka ringan. Longsor juga menyebabkan jalan menuju kawasan Dago atas terhambat karena jalan hanya bisa dilalui 1 kendaraan. Di Subang, tanggul penahan air sepanjang 10 meter yang berada di perumahan Grand Texpia, Desa Ciasem, Kecamatan Ciasem jebol. Peristiwa itu membuat ratusan rumah terendam banjir dari aliran air Sungai Cijengkol. Khawatir dengan ketinggian air, warga sempat berkemas. Mereka memilih untuk mengungsi ke lokasi dataran tinggi. Tanggul Sungai Cigede di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung Barat juga jebol. Puluhan warga yang masih berada di dalam rumah terjebak banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Petugas gabungan dari BPBD, Basarnas, Damkar, dan PMI berusaha mengevakuasi korban yang terjebak banjir mulai dari anak-anak hingga lansia. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Korban yang telah dievakuasi langsung diarahkan ke posko darurat yang didirikan petugas. Tim Liputan melaporkan. Banjir masih merendam sejumlah lokasi di wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung. Namun ketinggian banjir berangsur surut. Meski demikian, warga telah bertahan di pengungsian. Selain karena seluruh sumur air tertutup lumpur, warga juga takut banjir susulan. Banjir setinggi 1 meter masih merendam kampung Bojong Asih di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tapi juga menutup akses jalan. Kampung Bojong Asih menjadi salah satu titik terparah yang terendam banjir. Selain di Cibalero, Parung Halang, dan Sukapirus, luapan Sungai Citarum menimpas ke permukiman akibat hujan pada hari Jumat. Sedikitnya 1.800 rumah terendam di 3 lokasi ini. Warga harus menggunakan perahu karet dan kayu untuk bisa beraktivitas. Tapi udah mulai surut sekarang ya Bu ya?
Lah ini mau kemana Ibu? Oh, mau cari sayuran. Sayuran. Emang susah Bu kalau akses jalan atau apa kalau dari Ibu ke rumah? Susah. Soalnya kan masuk gang. Masuk. Titik banjir terparah lainnya terjadi di Kampung Citerep. Kawasan ini paling parah terendam akibat jebolnya tanggul sungai Cigede. Warga di sini memilih bertahan di pengungsian di SMPN 1 Dayakolot. Selain karena cuaca masih ekstrim, sumur-sumur yang tertutup lumpur dirasa warga belum saatnya kembali ke rumah. Belum pernah pulang, udah nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada makanan. Terus kalau yang semua bantuan ke sini nggak ada akses, jadi udahnya ngungsi aja. Kalau ngungsi segala sesuatu terpenuhi, ada lah ya, makan, minum. Ini sumur memang susah Bu untuk air bersih. Iya, sumur semuanya tertutup lumpur. Banjir kali merupakan petaka terparah bagi warga di awal tahun 2024. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan meluapnya sungai Citarum. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang perempuan tewas mengambang di aliran sungai Saguling pada Larang Kabupaten Bandung Barat. Korban diduga jatuh dan terseret arus deras saat melintas di jembatan Kali Cibingin dengan sepeda motornya. Sepeda motor milik Dwi Oktaviani yang terperosok di Sungai Cibingbin, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat dievakuasi oleh warga. Dwi Oktaviani merupakan perempuan yang jatuh saat melintas di jembatan Kali Cibingbin. Kala itu cuaca sedang hujan dan permukaan jalan licin. Korban diduga tidak menguasai medan jalan sehingga jatuh dan tubuhnya terbawa arus sungai yang deras. 1 meter lah lebarnya. Mungkin karena teman-temannya juga ini dia baru lewat sini, baru bisa pakai motor juga. Kalau saya juga orang di sini kalau lewat jembatan itu suka mabal. Jadi kalau yang belum tahu belokannya itu tajam. Tim gabungan dari BPBD dan TNI mencoba mencari jasad korban. Setelah hampir 20 jam pencarian, jasad korban ditemukan 300 meter dari titik awal korban terjatuh. Dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban ditemukan di aliran sungai Saguling. Dari titik awal jatuh, kita ketemukan sekitar 300 meter lebih lah. Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan almarhum langsung dibawa ke keluarga ke rumah duka. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit TNI Dustira untuk divisum. Sementara pihak keluarga menolak jasad korban diotopsi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah siswa sekolah menengah pertama di Cirebon terluka akibat tertimpa atap bangunan sekolah. Peristiwa ini terjadi saat anak-anak sedang mengikuti proses belajar mengajar sehingga tidak sempat menghindar saat atap bangunan tiba-tiba ambruk. Suasana belajar mengajar siswa SMP Negeri 2 Greget di Desa Sindang Kempeng, Kecamatan Greget, Cirebon berubah panik Jumat siang. Atap bangunan sekolah tiba-tiba ambruk dan menimpa para siswa. Akibatnya, 6 siswa dilaporkan menderita luka-luka karena tertimpa runtuhan atap. Peristiwa terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Para siswa dan guru tidak sempat mengantisipasi karena atap ambruk secara tiba-tiba. Peristiwa ini sangat disayangkan karena perbaikan atap bangunan baru dilakukan tahun 2022 lalu. Dugaan awal genteng bangunan tidak kuat saat hujan deras mengguyur. Dugaan penyebab kami itu mungkin ini tidak karena konstruksinya adalah menggunakan baja ringan tetapi gentengnya itu menggunakan genteng beton. Sehingga itu bebannya mungkin tidak sebanding gitu. Apalagi tadi malam hujan besar, jadi mungkin kena juga. Sehingga akan kita evaluasi untuk perencanaan. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan mengevaluasi dan memanggil kontraktor pengerjaan karena umur bangunan baru 1 tahun lebih. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.